Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Andi, Koordinator Substansi Pengadaan Tanah di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, mewakili Bapak Kabid Pengadaan Tanah yang berhalangan hadir. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah menjadi subjek pengadaan tanah pada pengadaan tanah sebelumnya di ruas yang sama di Cinere Jagorawi ataupun di ruas sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah menjadi subjek hak pengatasan, sudah banyak ya, berarti kurang lebih sudah mengetahui mengenai alur pengadaan tanah. Saya akan coba jelaskan sedikit mengenai pelaksanaan pengadaan tanahnya. Slide-nya di ini aja Pak, dibesarin aja. Nggak bisa ya? Nggak bisa full screen katanya Pak, jadi saya jelaskan. Ya, saya jelaskan dari data yang ada di depan aja. Tapi sudah dijelaskan sama Bu Aida, sama Bu Kabid mengenai tahapan persiapan, dan sedikitnya sudah dijelaskan mengenai ganti rugi. Jadi setelah persiapan ini selesai dilaksanakan, yang goalnya nanti adalah SK Penlok dari Gubernur. Setelah diumumkan SK Penloknya selama 10 hari, pemohon yaitu instansi yang merupakan tanah akan memohonkan pelaksanaan pengadaan tanah ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Dan biasanya Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat juga mendelegasikan penugasannya ke kantor pertanahan setempat. Kalau di sini wilayah administrasi adalah Kota Depok, berarti kami akan melaksanakan penugasan ke kantor pertanahan Kota Depok. Nanti kantor pertanahan Depok akan membentuk tim pelaksana pengadaan tanah dan juga akan membentuk Satgas A dan Satgas B. Mereka akan menginvent selama 30 hari kerja maksimalnya untuk mendata apa saja yang ada di dalam ataupun di atas permukaan tanah Bapak Ibu semua, termasuk surat menyurat atau alas hak yang diperlukan untuk permohonan proses pelaksanaan pengadaan tanah ini. Hasil inventarisasi ini nanti akan diumumkan selama 14 hari. Bapak Ibu wajib untuk melihat pengumuman tersebut, karena di dalam pengumuman ini terdapat data-data yang akan dinilai untuk diganti rugi. Jika Bapak Ibu selama 14 hari tidak ada keberatan untuk data-data tersebut, maka dianggap Bapak Ibu semua sudah menyetujui hasil pengumuman dari kegiatan inventarisasi dan identifikasi yang berupa daftar nominatif dan peta bidang. Bapak Ibu harus lihat di situ, barangkali mungkin ada data yang belum masuk. Sekiranya mungkin ada data tanam tumbuh yang belum masuk, misalnya pohon mangganya ada 2 baru teridentifikasi 1. Artinya Bapak Ibu akan mengalami kerugian karena yang satu tidak dinilai. Begitupun untuk bangunan. Bapak Ibu mungkin mempunyai sumur di luar dan di dalam. Yang dinilai baru sumur yang di luar. Di dalam ternyata masih ada 1 sumur lagi. Nah, itu pun menjadi kerugian untuk Bapak Ibu semua. Jadi ini harus Bapak Ibu lihat, jangan sampai data-datanya berbeda dengan keadaan di lapangan. Setelah diumumkan, hasil pengumuman ini akan diserahkan kepada penilai. Dan penilai ini akan bekerja berdasarkan daftar nominatif dan peta bidang. Hasil penilaian ini nanti akan diumumkan di dalam musyawarah dalam bentuk ganti rugi. Bapak Ibu akan diberi amplop yang isinya bukan uang tapi besaran nilai ganti rugi bersama rinciannya. Bapak Ibu bisa lihat berapa nilai masing-masing objek yang dinilai oleh penilai. Di dalam musyawarah ini juga ada persetujuan dari Bapak Ibu akan diganti rugi dalam bentuk apa. Upaya pemerintah untuk percepatan biasanya diganti rugi dengan uang. Jadi pada saat ganti rugi nanti Bapak Ibu akan diberi nomor rekening masing-masing yang sudah dibuatkan oleh Kementerian PUPR. Meskipun Bapak Ibu punya rekening, tapi ini dibuatkan rekening baru. Bapak Ibu akan ditransfer nominalnya sesuai dengan nilai ganti rugi, tidak ada potongan apapun. Itu hak Bapak Ibu semua. Nanti disepakati bentuknya seperti apa. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin direlokasi tanahnya, itu mungkin prosesnya lama Bapak Ibu ya. Paling cepat 6 bulan untuk memilih lokasi, belum kesepakatannya, belum letaknya, belum besaran luas tanahnya. Karena itu harus sesuai dengan nilai ganti rugi Bapak Ibu semua.
Jadi yang paling simpel, yang paling cepat itu adalah dengan uang. Tapi Bapak Ibu juga punya hak untuk menentukan apa bentuk ganti rugi Bapak Ibu yang disepakati. Bisa saja bentuk ganti rugi lain yang disepakati, misalnya Bapak Ibu ingin menanam saham di satu perusahaan misalnya, itu bisa saja diakomodir oleh instansi yang memerlukan tanah. Setelah musyawarah ini, untuk yang setuju mungkin diberikan ganti kerugian. Itu mekanismenya seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu akan dikumpulkan di dalam satu tempat yang disepakati. Nanti di situ akan diberikan ganti kerugian. Apabila itu dalam bentuk uang, maka dari pihak banknya juga ikut hadir, dari pihak instansi yang memerlukan tanah juga ikut hadir. Bapak Ibu diberikan ganti rugi masuk ke dalam rekening masing-masing. Jika ada yang keberatan di dalam musyawarah bentuk ganti rugi, Bapak Ibu bisa menyatakan keberatannya dalam jangka waktu 14 hari setelah berita acara musyawarah ini di tanda tangani. Tapi jika Bapak Ibu masih mau bertanya mengenai rincian yang mungkin kurang jelas, nanti penilainya ikut hadir. Penilainya ikut hadir di dalam musyawarah. Kalau di regulasi lama itu tidak ada kewajiban untuk penilai untuk hadir. Kalau di regulasi yang baru, penilai ikut hadir untuk mendampingi tim pelaksana pengadaan tanah menjelaskan kepada masyarakat mengenai besaran bentuk ganti ruginya. Apabila Bapak Ibu juga masih keberatan terhadap nilai yang dihasilkan oleh kegiatan penilaian tersebut, Bapak Ibu bisa mengajukan keberatan melalui pengadilan. Di dalam pemberian ganti rugi ini juga nanti Bapak Ibu harus melepaskan haknya. Apabila ada yang terkena sebagian, berarti melepaskan sebagian haknya. Bapak Ibu juga harus membawa alas hak yang dipunyai terhadap lokasi tanah Bapak Ibu sendiri. Misalnya Bapak Ibu punya sertifikatnya aslinya harus dibawa dan diserahkan. Apabila itu cuma sebagian, nanti BPN akan mengembalikan sertifikatnya dengan catatan. Artinya untuk sisa tanahnya itu dicatat di dalam sertifikat Bapak Ibu semua. Kalau regulasi lama, Bapak Ibu harus split, harus memecah sertifikatnya, dan itu prosesnya lama. Dan untuk percepatan di regulasi yang baru dimungkinkan untuk pencatatan sertifikat saja. Setelah pelepasan hak dilaksanakan, berarti antara tanah yang terkena pengadaan tanah dengan subjek haknya itu sudah tidak ada lagi hubungan, sudah dikuasai oleh negara. Apabila Bapak Ibu nanti ingin menggunakan sebagian properti dari Bapak Ibu yang mungkin masih bisa digunakan, misalnya kalau rumah itu mungkin tralisnya mau Bapak Ibu pakai, terus kusennya mau Bapak Ibu pakai, ataupun yang lainnya, Bapak Ibu bisa disepakati pada saat musyawarah untuk mengambil properti yang Bapak Ibu butuhkan dengan izin dari instansi yang memerlukan tanah. Jadi bisa disepakati untuk mengambil sebagian properti yang masih digunakan oleh Bapak Ibu semua, karena properti itu tidak digunakan sesuai surat edaran dari Kementerian PUPR bahwa mereka hanya menggunakan lahannya saja. Dokumentasi nanti akan dilaksanakan oleh kami di BPN untuk mengumpulkan eviden-eviden dari semua kegiatan dan disusun untuk tahap penyerahan hasil, dan itu masih kewenangan kami di BPN. Lanjut Pak. Untuk hal-hal penting yang harus diperhatikan Bapak Ibu semua, tidak semua mungkin tanah Bapak Ibu semua ini merupakan hak milik. Di sana juga ada mungkin tanah kas desa, ada tanah wakaf, ada tanah pemerintah. Itu harus diajukan izin peralihan status haknya dulu. Untuk tanah wakaf misalnya, untuk tanah pemakaman ataupun masjid, itu harus diajukan ke Kementerian Agama. Untuk luas yang di atas 5.000 meter itu ke Kanwil Kementerian Agama. Dan begitupun untuk tanah kas desa, mereka harus mengujikan izin tertulis dulu kepada gubernur untuk persetujuan pelepasan haknya. Lanjut Pak. Lanjut. Dan ini harus diperhatikan Bapak Ibu semua. Nanti setelah di tahap persiapan keluar SK penetapan lokasi dari gubernur, Bapak Ibu tidak boleh lagi ada perbuatan hukum peralihan. Artinya Bapak Ibu tidak boleh menjual tanahnya atau mengalihkan tanahnya, kecuali waris yang punya tanah meninggal otomatis turun ke ahli warisnya. Karena
subjek haknya sudah terdata pada saat pendataan awal yang akan dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi ini. Itu ada di dalam peraturan pemerintah. Dan juga Bapak Ibu juga tidak boleh ada penambahan objek permanen di atas maupun di bawah, serta objek-objek lainnya yang tiba-tiba muncul di beberapa daerah ada namanya rumah hantu. Jadi pada saat dinilai tiba-tiba ada bangunan jadi banyak, biar ganti ruginya jadi gede gitu. Dan itu tidak boleh dilakukan karena tidak akan diganti rugi oleh penilai. Karena datanya sudah diambil. Pada saat instansi yang memerlukan tanah memerlukan lokasi, mereka sudah mendata dari darat maupun dari atas. Jadi ada foto satelit, ada drone yang terbang untuk mendata objek-objek yang ada di tanah Bapak Ibu semua. Lanjut Pak. Pada saat kegiatan inden nanti, mungkin ada beberapa berkas yang biasanya mengalami kesulitan untuk kami melakukan pendataan. Di antaranya ada KTP yang berbeda nama dengan sertifikat hak atas tanahnya. Misalnya nama Hashim, di KTP tertulis Hashimnya pakai Y, tapi di sertifikatnya nggak ada Y-nya, adanya Hasim gitu. Nah itu menjadikan kendala pada saat entry berkas. Jadi Bapak Ibu harus melengkapi dengan surat keterangan yang menyatakan dari Kepala Kelurahan bahwa nama di sertifikat adalah orang yang sama dengan nama di KTP. Jadi harus ditambahi dengan surat keterangan. Begitu juga AJB-nya. AJB-nya harus terdaftar dan AJB lama yang berkaitan dengan perolehan Bapak Ibu semua harus ikut diserahkan. Jadi kalau Bapak Ibu dulu belinya dari orang yang sudah punya AJB, AJB lamanya itu juga ikut diserahkan kepada kami pada saat pelepasan hak. Terus ada SPPT PBB yang juga harus Bapak Ibu bayarkan terlebih dahulu di tahun terakhir untuk kami ambil datanya untuk masuk ke dalam daftar entrian di subjek haknya. Bapak Ibu juga berkewajiban untuk memasang tanda batas, nanti itu akan diakomodir oleh instansi yang memerlukan tanah. Jadi pada saat pelaksanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah ini akan membuat surat pernyataan mengenai pemasangan tanda batas. Tanda batas yang dimaksud bukan tanda batas trase, tapi tanda batas kepemilikan batas tanah Bapak Ibu semua. Jadi kalau trasenya sekarang sudah dipasang, itu baru sebagian Pak. Tanah Bapak Ibu juga harus dipatok agar petugas nanti pada saat mengukur Satgas A tadi, itu orang BPN semua, akan mengukur tanah Bapak Ibu semua, tahu mana yang akan diukur. Kalau tidak ada patoknya, tidak tahu mana yang akan diukur. Terus nyari-nyari lagi orangnya nggak ada di tempat lagi kerja, akhirnya lama, nggak bisa diukur. Terus ada form-form isian nanti yang akan diberikan oleh panitia B, Satgas B. Satgas B ini ada orang BPN, ada juga dari instansi teknis terkait yang lainnya. Biasanya ada dari pertanian, dari Perkim, dari dinas yang berkaitan dengan pengambilan data fisik Bapak Ibu semua. Ada juga surat keterangan ahli waris yang harus dilengkapi. Itu biasanya apabila pemilik tanahnya sudah meninggal dan tanahnya ini dikuasai oleh waris, ahli waris ini harus membuat surat keterangan ahli waris yang dibuat di kelurahan atau desa dan diketahui sampai camat. Untuk Bapak Ibu semua yang misalnya diwakili suaminya yang punya tanahnya, artinya surat-suratnya atas nama suaminya, istrinya yang hadir, itu juga harus dilengkapi oleh surat kuasa ataupun persetujuan. Begitupun sebaliknya, apabila Bapak Ibu yang bapaknya yang hadir, istrinya yang punya surat-surat tanahnya, itu juga harus ada surat kuasa yang harus dibuktikan dengan persetujuan dari suami ataupun istri tersebut di atas materai dan diketahui oleh dua orang saksi. Lanjut. Tadi ini sudah dijelaskan oleh Bu Aida mengenai kerugian fisik, ada kerugian mengenai tanahnya, ruang atas bawah tanah, bangunannya, tanamannya, maupun benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau sarana pelengkap, misalnya sumur dan saluran irigasi yang memang Bapak Ibu yang buat. Tapi kalau saluran irigasi ataupun saluran air yang dibuat oleh pemerintah, itu tidak dapat ganti rugi mengenai bangunannya, cuman tanahnya saja.
kalaupun tanahnya memakai tanah Bapak Ibu semua. Lanjut Pak. Kerugian Bapak Ibu juga tidak hanya kerugian fisik yang diganti, tapi juga kerugian non fisik. Kerugian non fisik ini bisa berupa kerugian pelepasan hak. Adanya Bapak Ibu yang punya usaha misalnya, usaha warung ataupun usaha profesi, misalnya tukang jahit, tukang cukur, itu juga diganti mengenai potensi kehilangan pekerjaannya. Untuk tanah-tanah pemukiman juga ada yang namanya kerugian solasium, kerugian emosi, kerugian ikatan emosi. Itu dilihat dari lamanya Bapak Ibu tinggal di rumah tersebut. Orang yang tinggal 1 sampai dengan 4 tahun itu berbeda nilai solasiumnya dengan orang yang tinggalnya lebih dari 1 atau 3 tahun. Biasanya ada kriterianya, nanti saya jelaskan pada saat konsultasi publik. Lanjut Pak. Bapak Ibu juga mendapatkan ganti rugi mengenai biaya transaksi. Jadi Bapak Ibu setelah tanahnya diganti rugi mungkin akan membeli tanah yang lain. Nah, untuk membeli tanah yang lain itu mungkin Bapak Ibu perlu juga biaya untuk notaris, biaya BPHTB-nya, dan itu sudah dihitungkan, ditambahkan ke dalam nilai ganti ruginya. Terus apabila Bapak Ibu juga mengalami masa tunggu, artinya dari penilaian sampai dengan Bapak Ibu menerima ganti rugi itu kelamaan, karena misalnya anggaran dari PUPR-nya belum tersedia. Bapak Ibu mengalami masa tunggu yang lama sampai dengan 6 sampai 9 bulan. Itu Bapak Ibu mempunyai kompensasi masa tunggu sesuai dengan suku bunga yang ada di bank pemerintah. Apabila sudah 9 bulan belum juga diberikan ganti rugi, Bapak Ibu berhak untuk meminta dinilai kembali, karena mungkin nilainya sudah berbeda dengan saat dilakukan penilaian, karena sudah kelamaan. Ada juga kerugian sisa tanah, nanti saya jelaskan sendiri, atau juga kerusakan fisik lainnya. Misalnya Bapak Ibu rumahnya tidak terkena seluruhnya, sepotong, dapur Bapak Ibu kena misalnya. Biaya untuk memperbaiki bangunan tersebut juga dibebankan ke dalam kerugian non fisik, jadi ikut dihitung. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Kehilangan pekerjaan atau alih profesi yang tadi masuk dalam kerugian non fisik tadi bisa bersifat permanen, artinya tempat penjualan, warung, rumah makan atau sejenisnya itu bisa dipertimbangkan omsetnya diganti rugi selama rata-rata 3 bulan. Dan untuk yang profesi seperti penjahit, tukang cukur segala macam itu bisa dipertimbangkan selama rata-rata 6 bulan sampai mereka mempunyai tempat baru. Lanjut. Nah, mengenai tanah sisa ini mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut di dalam pembebasan tanah sebelumnya, untuk di regulasi yang baru tanah sisa ini ada kriterianya Bapak Ibu, dan itu harus dimohonkan meskipun Bapak Ibu misalnya pada saat pengumuman tanah sisa saya ini masih tinggal sedikit lagi kurang dari 100 meter, Bapak Ibu tetap harus memohonkan untuk diganti rugi, karena kalau tidak dimohonkan Bapak Ibu artinya masih perlu tanah tersebut, karena tanah yang sedikit juga bisa untuk membuat warung misalnya. Bapak Ibu tidak mau untuk menjual tanahnya karena masih bisa difungsikan sebagai warung misalnya, itu bisa saja dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Lanjut. Kriterianya apabila luasnya ini tidak lebih dari 100 meter itu dapat diberikan ganti kerugian tanpa kajian, artinya langsung dapat diberikan ganti rugi asalkan Bapak Ibu melakukan permohonan untuk diganti rugi. Tetapi untuk yang luasnya lebih dari 100 meter itu akan dilakukan kajian, karena mungkin saja tanah yang 100 meter ini masih dapat dimanfaatkan Bapak Ibu semua. Misalnya dari 100 meter, yang lebih dari 100 meter ini tertutup akses jalannya, tapi ternyata pada saat setelah dilakukan kajian itu bisa dilakukan pembukaan akses jalan oleh instansi yang memerlukan tanah, berarti itu masih bisa digunakan dan itu tidak dapat diberikan ganti kerugian. Lanjut Pak. Nanti dari panitia pelaksana pengadaan tanah akan melakukan survei dalam kajian tersebut, akan menganalisa tanahnya dan akan menyusun hasil kajian dari tanah sisa tersebut, dan akan nanti dirapatkan dengan instansi yang memerlukan tanah serta instansi teknis lainnya, dan hasil kajian tersebut akan dibuat dalam bentuk berita acara. Lanjut. Nanti hasilnya bisa saja diberikan ganti kerugian atau tidak diberikan ganti kerugian atau memberikan akses terhadap tanah sisa tersebut seperti yang saya bilang tadi. Kriterianya tanah sisa tersebut yang bisa dimohonkan untuk ganti rugi adalah bentuknya jadi tidak beraturan.
Bapak Ibu mau bikin rumah bentuknya nggak karu-karuan, nggak jelas, nggak bisa dipakai untuk bangunan, ataupun setelah untuk tanah sisa yang besar, Bapak Ibu mau bikin kebunnya nggak beraturan juga bentuknya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menanam kebun sesuai dengan yang diharapkan. Ataupun tanah sisa tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya rumah yang tersisa tinggal terasnya gitu kan, itu kan tidak mungkin dimanfaatkan, itu bisa dimohonkan untuk ganti rugi. Atau cuma tersisa dapurnya, ruangannya nggak punya akses jalan, itu juga bisa dimohonkan untuk ganti rugi. Yang ketiga, tanahnya tidak memiliki akses jalan, itu bisa dimohonkan untuk ganti rugi. Lanjut Pak. Ada juga mungkin ganti rugi nanti sebagiannya yang akan dititipkan ke pengadilan. Kondisinya untuk subjeknya nih, pihak yang berhak atau Bapak Ibu semua menolak bentuk atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan. Bapak Ibu menolak tapi tidak mengajukan keberatan, ini akan dititip ke pengadilan. Terus Bapak Ibu menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi setelah keluar ingkrah Bapak Ibu masih menolak, itu juga akan dititip ke pengadilan. Terus yang ketiga, Bapak Ibu semua yang mempunyai tanah tapi tidak diketahui siapa yang punya, ataupun Bapak Ibu semua tidak diketahui di mana alamatnya, itu akan dilakukan penitipan ganti kerugian. Lanjut Bapak Ibu. Untuk objeknya, apabila nanti tanahnya ini sedang menjadi objek perkara di pengadilan, itu kami titip ke pengadilan. Atau masih dipersengketakan oleh pemiliknya, misalnya pada saat kami mengukur, Bapak Ibu masih bersengketa mengenai batas dengan tetangganya, nah itu kami titip ke pengadilan. Ataupun yang sedang diletakkan sita, itu juga dititip ke pengadilan. Ataupun yang menjadi jaminan di bank atau diagunkan, baik itu sertifikat ataupun bukan. Nah, untuk menjadi jaminan di bank ini, Bapak Ibu bisa bersepakat dengan banknya terlebih dahulu sebelum dilakukan ganti rugi. Misalnya sebagian ganti rugi Bapak Ibu semua digunakan untuk melunasi sebagian utang piutang Bapak Ibu ke bank. Jadi sebagiannya nanti bisa dimanfaatkan untuk sebagai ganti ruginya. Itu sebelum dilaksanakan ganti ruginya. Jadi Bapak Ibu berhak untuk melakukan kesepakatan dengan bank terlebih dahulu. Lanjut. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan sedikitnya dari tahap pelaksanaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan ataupun menjadi mengerti. Apabila Bapak Ibu nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan sejelasnya, karena mungkin momen ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk bertanya seluas-luasnya. Tapi untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan, mohon untuk tidak ditanyakan kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pengucapan, kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.